Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat digital, kembali lagi kepada saya Aspa Muzdalifah dengan NIM 2019143022. Kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Sebelum itu, kalian harus like, comment, and subscribe ya. Check it out. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir murid sekolah dasar. Perkembangan karir merupakan bagian dari perkembangan manusia, karena yang pertama yaitu perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Yang kedua, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Ketiga, perkembangan adalah proses yang kontinus. Keempat, program perkembangan karir harus memperhatikan aspek-aspek dominan pada tahap perkembangan tertentu. Yang kelima, perkembangan individu mencakup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. Dan yang keenam yaitu perkembangan individual sehingga adanya keragaman individual. Program intervensi termasuk bimbingan karir harus memperhatikan keragaman individual tersebut. Nah, penjelasan elemen-elemen perkembangan karir itu adanya yang pertama, kesadaran diri, yaitu sadar akan diri sendiri, kebutuhan, kekuatan yang menuntun pengembangan dan pemahaman diri dan identitas diri yang positif akan mempermudahkan keputusan karir yang efektif. Yang kedua yaitu kesadaran pendidikan. Murid mengenal dan menyadari pentingnya pengembangan keterampilan dasar dan penguasaan diri pengetahuan sebagai alat pencapaian tujuan karir. Yang ketiga yaitu kesadaran karir. Murid menyadari bahwa perkembangan karir berkembang melalui pendidikan dan pengalaman kerja dan memahami tentang adanya keragaman dunia kerja. Keempat yaitu kesadaran ekonomis, memahami hubungan secara ekonomis antara ekonomi, gaya hidup, dan pekerjaan. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan, menyadari bahwa pengambilan keputusan melibatkan tindakan dalam hal identifikasikan alternatif, memilih alternatif yang konsisten dengan tujuan dan implementasi keputusan tersebut. Yang keenam yaitu kompetensi awal, pengembangan keterampilan kognitif yang diperlukan untuk memasuki dunia karir. Dan yang terakhir yaitu apresiasi dan sikap, internalisasi karir yang memberikan keputusan baik secara pribadi maupun sosial. Selanjutnya kita bahas mengenai teknik bimbingan karir bagi murid sekolah dasar. Bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik seperti terpadu dalam KBM, paket bimbingan karir, pengamatan, bacaan, dan narasumber. Yang pertama yaitu terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling kemungkinan mengingat pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Yang kedua yaitu adanya paket bimbingan karir. Paket bimbingan karir dikemas dalam bentuk modul yang terdiri dari satu topik dan subtopik pembahasan. Yang ketiga yaitu adanya bacaan. Dalam hal ini, siswa disuruh untuk membawa riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Dapat pula ditugaskan untuk berdialog dengan orang tua masing-masing. Yang kelima yaitu adanya pengamatan. Dalam hal ini, siswa dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu ada cerita, yaitu murid usia SD sangat menyenangi cerita
Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita divisualisasikan melalui boneka atau dunia gambar. Untuk pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar, seperti tempat pelaksanaan bimbingan karir dapat di mana saja, misalnya di dalam kelas, di luar ruangan, atau di tempat kelas kerja yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Penentuan tempat juga tergantung pada fasilitas yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan gambar-gambar, film, atau video, barangkali lebih cocok menggunakan ruang audiovisual kalau memang ada. Teknik pelaksanaan juga dapat bermacam-macam secara kelompok atau secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. Dapat juga dengan cara alih tangan atau revolval, artinya minta bantuan orang lain yang ahli dalam bidang untuk memberikan bimbingan karir. Demikian juga metode dan peralatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan topik pembicaraan dan tingkat perkembangan pada anak. Yuk terakhir kita bahas mengenai contoh konkret bimbingan karir komprehensif, yaitu yang pertama, siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat karena dengan jalan-jalan ini siswa akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian di sepanjang jalan siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan pada dunia luar. Ini sangat banyak sekali, seperti yang telah saya contohkan dari awal tadi. Kemudian yang kedua yaitu adanya konselor atau guru dapat menggunakan cerita karena anak sekolah dasar senang dengan cerita. Dengan cerita ini dapat terkesan jika tokoh-tokohnya dalam cerita tervisualisasikan dengan baik, bisa menggunakan metode gambar atau media gambar. Dan yang ketiga yaitu konselor atau guru menyuruh siswanya membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik lainnya tentang macam-macam perkembangan yang di dalamnya ada kisah-kisah keberhasilan dari tiap-tiap pekerjaan. Seperti itu contoh konkret bimbingan karir yang komprehensif. Baik teman-teman, saya telah menjelaskan mengenai bimbingan karir pada anak sekolah dasar. Sampai ketemu di lain waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.